Selamat pagi, siang, sore, Bapak Rido. Perkenalkan, nama saya Gabriel Martua dengan NIM 125.080 dari jurusan Teknik Metalurgi. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai dampak perubahan iklim pada kenaikan muka air laut sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perubahan iklim. Berikut adalah konten yang kami akan bawakan. Yang pertama adalah definisi dari perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan signifikan dalam pola iklim global atau regional yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Terdapat 3 jenis konsentrasi gas yang menjadi pemeran utama pada perubahan iklim, yaitu CO2, pH4, dan N2O. Selanjutnya adalah teori perubahan iklim, di mana pada teori perubahan iklim terdapat 3 teori, yaitu teori gas rumah kaca, teori dampak sosial, dan teori variabilitas alamiah iklim. Di mana pada teori gas rumah kaca menyatakan bahwa unsur-unsur seperti CO2, CH4, dan N2O memiliki peran yang penting dalam peningkatan suhu atmosfer bumi. Lalu pada teori dampak sosial, faktor-faktor seperti ekonomi, pertanian, kesehatan juga memainkan peran penting pada memanasnya atmosfer bumi. Selanjutnya, teori yang terakhir ada teori variabilitas alamiah iklim, di mana faktor-faktor alam seperti aktivitas matahari, letusan gunung berapi, dan pergerakan lempeng tektonik juga berpengaruh pada perubahan iklim. Oke, selanjutnya kita akan membahas penyebab kenaikan air laut. Jadi ada 4 penyebab utama kenaikan air laut. Pertama, pemanasan global. Jadi peningkatan suhu global menyebabkan mencairan es di kutub gletser yang diperkirakan setiap kenaikan suhu 1 derajat dapat menaikkan permukaan laut hingga 2,3 meter dalam jangka panjang. Kedua, ekspansi termal air. Air laut mengembang ketika dipanaskan. Peningkatan suhu lautan global menyebabkan volume air bertambah, hingga berkontribusi sekitar 30-50% dari total kenaikan permukaan air. Yang ketiga, hilangnya gletser pegunungan. Mencairan gletser pegunungan tinggi seperti Himalaya dan Andes memberikan kontribusi signifikan, sehingga 15-20% kenaikan muka air laut berasal dari pencairan gletser ini. Yang terakhir, yang keempat, mencairan es Greenland. Lapisan es di Greenland dan Antartika itu mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Greenland pun kehilangan sekitar 279 miliar ton es per tahun, sementara Antartika 148 miliar ton. Baik, untuk yang selanjutnya adalah mengenai dampak kenaikan muka air laut. Ada beberapa aspek, yaitu yang pertama dari aspek lingkungan akan adanya erosi pada pantai karena perubahan garis pantai. Lalu terjadi kerusakan habitat bagi ekosistem pesisir, terutama untuk terumbu karang, mangrove, dan burung-burung. Lalu kualitas air juga dapat tercemar karena perubahan salinitas air tawar diakibatkan oleh akumulasi air garam. Dari segi aspek ekonomi akan adanya kerugian infrastruktur karena bangunan akan rentan rusak dan perlu biaya untuk perbaikan dan perlindungan yang cukup besar. Dari sektor perikanan juga dapat terganggu karena hilangnya ekosistem laut, dan dari sektor pariwisata juga akan menurun karena wilayah pesisir yang rusak atau tenggelam oleh air laut. Lalu selanjutnya untuk dampak sosial akan adanya perpindahan penduduk secara besar-besaran bagi masyarakat yang terdampak dan dapat menyebabkan potensi konflik sosial. Lalu untuk kesehatan masyarakat juga dapat terganggu karena peningkatan salinitas dan perubahan kualitas air itu dapat mengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Lalu untuk dampak secara global dapat dilihat dalam kurun waktu 31 tahun kenaikan muka air laut itu sudah lebih dari 10 cm akan terjadi perubahan ekosistem global terutama pada keanekaragaman hayati di laut. Lalu juga dapat terjadi pemanasan global yang semakin buruk karena air laut semakin mempercepat pencairan es di kutub. Ancaman ketahanan pangan juga dapat terganggu karena gangguan pada sumber daya air laut dan salinitas, serta peningkatan bencana alam seperti banjir rob dan badai tropis yang semakin merusak. Selanjutnya akan dibahas mengenai mitigasi dan adaptasi dari kenaikan air laut. Pertama, untuk memitigasi terjadinya kenaikan air laut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah pertama, dapat melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti memanfaatkan energi terbarukan seperti solar, angin, dan lainnya, dan juga diperlukannya pengurangan deforestasi atau dilakukannya
penanaman ulang untuk pohon-pohon agar dapat mengurangi efek gas rumah kaca tersebut. Lalu bisa dilakukannya inovasi teknologi dengan mengembangkan teknologi seperti CCS untuk menangkap dan penyimpanan karbon dan juga seperti material-material konstruksi yang rendah karbon. Lalu untuk yang selanjutnya bisa melakukan pengelolaan limbah yang baik. Mengelola limbah yang baik dengan sistem daur ulang yang baik juga dapat membantu untuk menghindari hal tersebut terjadi dan mengurangi limbah plastik yang dapat mencemari laut. Lalu yang terakhir ada pelestarian dan rehabilitasi ekosistem di pesisir. Dapat dilakukan dengan rehabilitasi mangrove, pemulihan terumbu karang, dan juga restorasi padang lamun. Lalu ada beberapa adaptasi yang bisa dilakukan jika sudah terjadinya kenaikan air laut, seperti pelibatan dan edukasi masyarakat dengan melakukan pembersihan limbah rutin agar menghindari pencemaran dan menghindari kenaikan air laut. Lalu juga dapat dilakukan penjelasan masyarakat seberapa pentingnya untuk menjaga agar hal-hal yang dapat merusak lingkungan dapat terjadi. Lalu inovasi teknologi dan desain seperti dibangunnya bangunan terapung untuk beradaptasi terhadap kenaikan air laut. Lalu juga dapat dilakukan perubahan material bangunan seperti tadi yang dapat mengurangi karbon. Lalu ada perlindungan dan rehabilitasi infrastruktur seperti peninggian permukaan tanah atau tanggul laut dan kanal yang sekarang sudah menjadi dan sudah dilakukan oleh Jakarta. Lalu ada perencanaan tata ruang yang adaptif. Dapat ditambahkannya zona penyangga agar menghindari kenaikan air laut dan juga dapat dilakukan relokasi penduduk jika kenaikan air laut sudah terlalu signifikan.